Halo semuanya, dalam video ini kita akan membahas WHO Six Building Blocks, sebuah kerangka yang dirancang untuk memperkuat sistem kesehatan di seluruh dunia. 6 pilar ini sangat relevan bagi Indonesia, terutama dalam mendukung transformasi kesehatan menuju universal health coverage. Kita akan melihat definisi, relevansi, integrasi dalam transformasi kesehatan, serta kondisi terkini dari masing-masing building block. Service delivery adalah penyediaan layanan kesehatan yang tersedia, terjangkau, aman, berkualitas, berkesinambungan, dan berpusat pada pasien. Layanan yang baik harus mencakup promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Di Indonesia, tantangan geografis membuat akses layanan tidak selalu merata. Program JKN hadir untuk memperluas akses layanan kesehatan hingga ke pelosok. Dalam transformasi kesehatan, pemerintah memperkuat layanan primer melalui Posyandu Prima, meningkatkan standar rujukan, serta mengembangkan digitalisasi layanan. Namun, kondisi terkini menunjukkan masih ada kesenjangan, terutama distribusi tenaga kesehatan dan sarana di daerah 3T. Health workforce mencakup semua orang yang terlibat dalam upaya meningkatkan kesehatan, baik tenaga medis maupun non-medis. Relevansi bagi Indonesia sangat besar karena distribusi tenaga kesehatan belum merata. Banyak daerah kekurangan dokter spesialis, sementara di kota-kota besar tenaga lebih menumpuk. Melalui transformasi, pemerintah mendorong peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, memperluas beasiswa, memberikan insentif untuk daerah terpencil, serta mendukung digitalisasi SDM dengan platform seperti Satu Sehat dan telemedicine. Kondisi terkini menunjukkan upaya ini masih berjalan, namun tantangan distribusi dan retensi tenaga kesehatan masih perlu diperbaiki. Health Information System adalah mekanisme untuk mengumpulkan, menganalisis, mengkomunikasikan, dan menggunakan data kesehatan. Data yang baik menjadi dasar pengambilan keputusan yang tepat. Di Indonesia, sistem informasi kesehatan diperkuat dengan integrasi Satu Sehat, e-Puskesmas, serta dashboard COVID-19 yang sempat menjadi contoh sukses. Integrasi HIS sangat penting dalam 6 pilar transformasi, mulai dari layanan primer, rujukan, pembiayaan, hingga SDM dan ketahanan kesehatan. Saat ini, HIAS Indonesia sedang berkembang menuju sistem rekam medis elektronik nasional, dilengkapi dengan early warning system untuk deteksi dini wabah, serta pemantauan pembiayaan dan distribusi tenaga kesehatan. Pilar keempat adalah medicines, vaccines, and technologies. Pilar ini memastikan obat, vaksin, dan teknologi kesehatan tersedia, aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau. Indonesia sudah memiliki daftar obat esensial nasional, program vaksinasi rutin, serta pemanfaatan telemedicine. Integrasi pilar ini terlihat pada penguatan produksi lokal vaksin, seperti vaksin merah putih dan program Volare. Selain itu, pemerintah juga mendorong penggunaan e-katalog berbasis TKDN untuk memastikan obat dan alat kesehatan tersedia dengan harga terjangkau. Kondisi terkini menunjukkan adanya inovasi teknologi seperti telemedicine, Internet of Things untuk pemantauan rantai dingin vaksin, serta sistem logistik S-Mile untuk distribusi vaksin nasional. Health financing adalah mekanisme pembiayaan yang mendukung universal health coverage. Komponennya meliputi revenue raising, pooling, dan purchasing. Di Indonesia, sistem ini dijalankan melalui Jaminan Kesehatan Nasional yang dikelola BPJS Kesehatan. JKN berhasil menurunkan beban biaya pribadi masyarakat saat berobat. Integrasi dalam transformasi kesehatan fokus pada keberlanjutan JKN, efisiensi penggunaan dana, serta digitalisasi sistem pembiayaan.
Namun, kondisi terkini masih menunjukkan belanja kesihatan pemerintah terhadap PDB relatif rendah dibanding negara lain. Dan meski pengeluaran langsung masyarakat sudah menurun, angkanya masih cukup tinggi. Leadership and governance adalah bagaimana sistem kesihatan diatur dan diarahkan melalui kebijakan, regulasi, pengawasan, serta akuntabilitas. Di Indonesia, tantangan muncul dari sistem desentralisasi. Pemerintah pusat menetapkan kebijakan, sedangkan pemerintah daerah menjadi pelaksana. Integrasi pilar ini terlihat pada upaya memperkuat koordinasi pusat daerah, penerapan standar layanan, serta partisipasi masyarakat dalam pengawasan. Saat ini, transparansi dan akuntabilitas sistem kesehatan ditingkatkan melalui aplikasi SP4NLA-POR, survei kepuasan pasien, serta audit kinerja pelayanan publik. Namun, masih ada tantangan terkait konsistensi implementasi di semua daerah. Kesimpulannya, WHO 6 Building Blocks menjadi fondasi penting untuk memperkuat sistem kesehatan. Di Indonesia, 6 pilar ini sudah diintegrasikan dalam transformasi kesehatan 2020 sampai 2025 yang mencakup layanan primer, rujukan, pembiayaan, SDM, ketahanan kesehatan, serta teknologi. Meskipun masih ada tantangan besar, terutama pada pemerataan layanan, kualitas SDM, dan digitalisasi, penguatan ke-6 building blocks ini diharapkan mampu membawa Indonesia lebih dekat pada tercapainya universal health coverage. Terima kasih sudah menyimak, sampai jumpa di pembahasan berikutnya.